Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Elsa Putri, NIM 2121193. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kurban dan akikah. Tetapi pada kali ini kita membahas tentang tata cara penyembelihan hewan ternak, kemudian pemburuan hewan liar, dan yang terakhir adalah teknik penentuan makanan halal. Nah, di sini alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah materi pembelajaran fikih. Baiklah, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan ternak. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penyembelihan atau sembelihan. Sembelihan ini berasal dari kata azakah. Apa itu azakah? Baik dan suci. Maksudnya adalah binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak akan menjadikan binatang sembelihan tersebut menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Nah, sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum serta pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, ataupun alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Nah, penyembelihan hewan dalam Islam adalah satu ibadah yang memiliki tata cara dan adab yang benar sesuai dengan syariat Islam. Bila penyembelihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Sebaliknya, bila penyembelihan itu sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut halal untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita membahas terkait dengan syarat orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih hewan ternak yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang menyembelih hewan tersebut harus beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz, tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi orang yang menyembelih itu harus orang yang berakal sehat. Selanjutnya adalah menyebut asma Allah. Maksudnya di sini adalah pada saat penyembelihan harus menyebut asma Allah, tidak dengan menyebut nama-nama yang lain. Nah, selanjutnya adalah syarat alat menyembelih atau syarat alat untuk penyembelihan tersebut. Yang pertama syaratnya adalah alat yang digunakan itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Kemudian alat yang digunakan tersebut terbuat dari besi atau benda tajam lainnya. Yang keempat adalah alat yang digunakan untuk menyembelih itu tidak boleh terbuat dari tulang ataupun gigi. Jadi syarat yang harus diutamakan dalam penyembelihan ini, syarat alatnya adalah harus tajam, jangan tumpul. Kenapa harus tajam? Karena kalau dia tumpul itu akan menyakiti hewan yang kita sembelih tersebut. Nah, selanjutnya adalah syarat hewan yang akan kita sembelih. Binatang yang akan kita sembelih wajib memenuhi syarat. Yang pertama adalah hidup. Binatang yang akan kita sembelih masih dalam keadaan hidup. Adapun ciri-ciri hewan yang akan kita sembelih itu adalah adanya hayat mustakirah. Apa itu hayat mustakirah? Yaitu masih bernyawa. Masih adanya gerak ekor, kemudian matanya dapat melirik, kemudian kakinya dapat bergerak walaupun sudah disembelih. Syarat yang kedua adalah halal. Binatang yang akan kita sembelih adalah binatang yang halal, baik dari zatnya maupun dari cara memperolehnya. Selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional ini yang pertama adalah menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat.
Kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat dan diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Selanjutnya adalah leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Setelah itu berniat menyembelih hewan tersebut. Kemudian dengan cara pada saat penyembelihan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru arahkan pisau atau alat penyembelih tersebut pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat pada leher hewan tersebut. Itu adalah tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Nah, adapun tata cara penyembelihan hewan ini secara mekanik. Nah, maksud secara mekanik inilah menggunakan mesin. Bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah pastikan mesin pemotong hewan itu sudah menyala. Kemudian siapkan hewan yang akan disembelih. Kemudian orang yang menyembelih itu berniat untuk menyembelih. Sama seperti tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, yaitu yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Itulah tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan penyembelihan. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu terkait dengan pemburuan hewan liar. Maksud dari berburu dalam konteks fikih adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemiliknya. Jadi hewan buruan ini adalah hewan yang tidak ada pemiliknya. Tapi kalau hewan yang ada pemiliknya itu disebut dengan hewan ternak. Nah, daging hewan buruan boleh dimakan apabila memang halal untuk dimakan. Bahkan mempunyai urutan paling tinggi dalam kadar halalnya karena kehalalannya itu tidak diragukan lagi. Nah, itulah maksud dari berburu. Jadi berburu ini adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemiliknya. Selanjutnya kita masuk kepada hukum berburu. Hukum asal berburu ini adalah mubah atau boleh-boleh saja. Tetapi ada hal-hal yang menjadikan di mana hukum berburu itu bisa berubah. Yang pertama adalah sunnah. Jika alasan kita berburu itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita, itu menjadi hukumnya itu menjadi sunnah. Selanjutnya adalah wajib. Jika harus menuntut untuk berburu demi kehidupan. Maksud di sini adalah jika kalau kita tidak berburu, kita tidak akan makan pada hari itu. Jadi hukum berburu itu adalah wajib. Kemudian ada juga hukumnya makruh. Kenapa makruh? Jika tujuan kita berburu hanya untuk main-main saja. Kemudian haram. Kenapa hukum berburu bisa jadi haram? Jika kita berburu itu tidak ada alasan apapun atau tujuan apapun, hanya sekedar untuk main-main saja atau menyiksa hewan tanpa ada alasannya gitu. Dia tidak bersalah tetapi kita siksa. Itu masuk pada hukum haram. Itulah terkait dengan pemburuan hewan liar. Nah, kemudian adalah teknik penentuan makanan halal. Apa saja teknik penentuan makanan halal ini? Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan atau halal-halal saja, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-Quran menggunakan istilah halal untuk makanan dan minuman yang disahkan. Nah, jadi sebenarnya apapun makanan itu asalnya adalah mubah atau diperbolehkan.
atau halal. Tetapi jika ada dalil yang ada dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya itu haram, baru makanan tersebut haram untuk kita makan atau tidak boleh kita makan. Nah, bagaimana kriteria makanan halal menurut Islam ini? Yang pertama adalah halal zat yang terkandung di dalamnya. Jadi satu makanan yang dikatakan halal apabila zatnya itu zat tersebut halal untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah diperoleh dengan cara yang halal. Tentu makanan halal harus diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian adalah diproses dengan cara yang halal juga. Setelah yang terkandung dalam tersebut halal, cara memperolehnya juga halal, kemudian cara proses pembuatan makanan tersebut juga harus halal gitu. Kemudian disajikan dan disimpan dengan baik. Itulah terkait dengan teknik penentuan makanan halal. Demikianlah penjelasan materi kita terkait dengan yang pertama adalah teknik penyembelihan hewan ternak, yang kedua adalah pemburuan hewan liar, yang ketiga adalah teknik penentuan makanan halal. Sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.